ada sebuah pertanyaan, tambahkan hyperlink ke gambar. Gambarnya yang ada di cover page. Cover berarti di depan kan. Nah, ini cover depan kan. Linkkan ke heading, password dan introduction yang ada di halaman 19. Jadi kita lihat cover page-nya ini gambarnya. Jadi pas ini diklik, dia akan pindah ke heading, password dan introduction yang ada di halaman 19. Oke, kita klik gambarnya, masuk ke insert, kemudian ada hyperlink. Nah, kalau dia ke alamat web, klik yang ini, misalkan alamat webnya apa. Kalau di dokumen yang sama, ada place in this document. Ini ke web, atau ke file lain, kalau ini ke dokumen yang ada di sini. Karena heading kan dokumen ya, yang ada di dokumen ini. Nah, yang diminta tadi ke heading, password dan introduction. Nah, ini ada heading, password dan introduction ini. Kita klik, oke, selesai. Jadi pas ini diklik, nanti dia akan pindah ke heading, password dan introduction. Kita klik, nah langsung pindahkan ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya hyperlink. Oke, kemudian yang kedua, tambahkan built-in bibliography di very end of document, di paling bawah, sehingga menggantikan tulisan insert here. Kita ke paling bawah berarti kan, paling bawah ini kita lihat, oh ini ada insert here. Nah, bilang tadi tambahkan insert bibliography built-in. Berarti kita blok tulisannya, masuk ke reference, ada bibliografi di sini, klik. Dia bilang built-in bibliografi. Ini built-in bibliografi yang ini berarti kan. Tinggal klik, dah selesai. Jadi di dokumen ini sudah ada bibliografinya gitu ya. Kita tinggal menampilkan saja. Oke, ini dari kasus yang soal ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, pada kasus berikut ini kita diminta mendisable. Kita diminta mendisable check spelling as you type option spelling. Oke, spelling itu ada di file, option, kemudian ada di proofing. Nah, ada di sini. Spelling and grammar ya. Jadi kan suka ada pengecekan gitu ya. Di penulisan gitu. Ini benar apa enggak gitu ya. Nah, spelling. Di kasus ini yang spellingnya. Berarti di sini ada check spelling as you type. Dia minta di disable. Kalau disable berarti checklistnya dihilangin. Kalau enable berarti checklist ya. Karena disable, hilangin, checklistnya oke, selesai. Ini cara mendisable spelling. Mudah kan ya? Tapi jarang kita pakai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal berikut ini kasusnya adalah kita diminta merubah auto recover file location. Pindahkan ke folder mouse yang ada di desktop ya. Nah, kita kan suka nyimpan, suka ngetik ya. Tiba-tiba dia langsung saving otomatis kan. Nah, itu auto recover file. Jadi memang itu penting sih saat kita ada masalah misalkan dengan laptop kita atau komputer kita, biasanya auto recovernya ada kalau kita aktifkan ya. Tapi kalau tidak diaktifkan ya pas kita ke close filenya ngehang atau apa, hilang aja filenya gitu ya. Nah, auto recover itu ada di file, di option, ada di save. Nah, sebenarnya settingannya di sini. Ini kita bisa men-setting sebenarnya auto recovernya tiap berapa menit sekali ini. Jadi bisa nge-save otomatis dia tiap berapa menit sekali. Kalau di sini defaultnya 10. Nah, lokasinya tadi yang diminta soal adalah ini auto recover file location. Nah, ini minta dirubah.
Nah, defaultnya kan ini, defaultnya dia minta auto recover file location yang ini. Browse, pindahkan ke folder di desktop, dia bilang tadi ya, di folder mouse, ini ada mouse. Oke, nah pindahkan. Jadi selanjutnya file-file yang kesimpan otomatis itu yang auto recover dia akan kesimpan di sini otomatis. Nah, itu cara merubah auto recover-nya ya. Auto recover file location. Kalau sudah oke, selesai. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kasus berikutnya adalah dia bilang apply condensed character spacing. Karakter spacing berarti ya. To only, hanya kedua paragraf after setelah heading alternative hot newsletter. Terus dia bilang settingan yang lainnya nggak usah berubah. Alternative hot newsletter headingnya ini, ya judulnya ini headingnya. Kemudian dua paragraf after setelah dia bilang. Berarti satu paragraf ini, kemudian ini satu lagi ini sampai ke sini berarti. Oke, dua paragraf. Dia bilang spacingnya dirubah jadi condensed. Condensed ini hurufnya jadi rapat itu. Nah, ini menunya ada di home, ini font, ini ada di sini pada kecil ini diklik. Kemudian ada di advance. Nah, ada spacing di sini. Condensed. Nah, berarti kita pilih condensed. Oke, yang lain nggak usah dirubah. Dia minta hanya ini aja kan yang dirubah. Condensed dia bilang. Kalau sudah dia oke aja. Nah, lebih rapat kan huruf-hurufnya ya. Itu lebih rapat dari tadi. Oke, ini yang nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Dia bilang insert custom table of contents. Berarti kita disuruh memasukkan daftar isi otomatis ya. That it replace the node insert table here. Jadi ini ada table of contents, ini ada tulisan insert table here. Nah, nanti tabelnya itu di sini gitu, menggantikan tulisan ini. Dia bilang ya di below ya, di bawah heading table of contents dia bilang. Berarti ini kan headingnya, berarti di sini. Kemudian gunakan fancy style formatting. Nah, kemudian display only heading 1 dan heading 3. Pakai hyphen tab leader. Oke, kita langsung saja biar mudah ke reference. Disimpannya di sini kan, tab insert table here ya. Ininya boleh dihapus dulu atau diblok dulu boleh, dihapus juga bisa. Reference, ada table of contents di sini. Pilih insert table of contents bawah. Nah, di sini settingan yang dia minta tadi. Dia bilang insert table of content, ini udah kan. Kemudian stylenya fancy, format nih fancy ini. Klik fancy. Terus dia bilang apa lagi? Fancy style udah, display hanya heading 1 dan heading 3. Hyphennya tab leader, hyphennya dulu aja kita rubahnya. Tab leader, hyphen itu garis sambung, berarti ini ya. Garis sambung, dot ya. Terus dan seterusnya. Ini hyphen garis sambung. Terus nah, yang belum tinggal satu nih. Tampilkan hanya heading 1 dan heading 3. Kita masuk ke option. Nah, heading 1 dan heading 3 yang dia minta. 1 ini, 2, 3. Berarti 2 enggak kan? Kita hapus saja 2. 1 dan 3. Kita lihat ke bawah. Masih ada enggak? Kalau udah enggak ada berarti selesai. Nah, udah habis kan? Ini ditandain hanya 1 dan 3. Oke. Oke. Selesai. Hasilnya ini. Dari soal nomor 2. Daftar isi ya. Untuk membuat daftar isi, nanti silakan lihat video berikutnya ya. Untuk detailnya gitu. Oke, ini nomor 2. Oke, kita lanjutkan di kasus berikutnya. Dia bilang
On the first page, di halaman pertama, insert a blank table. Masukkan tabel ya yang punya 3 kolom 2 baris dengan ukuran fix 1 inci sehingga menggantikan tulisan insert table here di bawah heading rental price. Sorry, di atas ya, insert. Intinya di sini dia minta di sini nanti insert table here ini kan ada tulisan ini, dia minta nanti itu diganti jadi tabel. Oke, ini kita bisa hapus insert table here-nya, kita masukkan insert table 3 kolom 2 baris. Nah, jangan ngambil dari sini, ambil dari insert table, ini lebih mudah. Nah, jadi kita bisa ngatur di sini kalau lewat sini. 3 kolom, ininya rubah jadi 3, ininya 2, 3 kolom 2 baris, fix 1 inci. Nah, di sini ada auto fit atau fix ya, atau fit to window, ini ada 3 pilihan. Dia minta fix kolom. Nah, berarti ini fix kolom width, ininya rubah jadi 1 inci. Nah, kalau ukurannya masih senti, ikuti di sininya, biasanya ada sentinya berapa senti gitu ya. Kalau inci sesuaikan, di sini incinya berapa inci. Anggap saja 1 inci itu kurang lebih berapa ya. Sekian lah gitu ya. Nah, sesuaikan saja. Nah, kalau sudah, ininya udah 3 kolom, 2 baris, ini udah fix. Ini ukurannya 1 inci, 1 inci itu 1,2 sekian lah kalau nggak salah ya. Oke, cari aja nanti kalau sudah oke. Dah selesai. Kemudian nomor 2 dia bilang rubah horizontal position untuk semua gambar. Kemudian relatif 50% of the inside margin. Nah, kita kan kalau mindahin gambar biasanya tinggal klik, pindahin gitu ya. Oke, kini di sini kita diminta menggunakan menu ya. Oke, pertama karena all picture berarti semua gambar kita klik. Klik gambar, ini tekan kontrol, klik lagi yang kedua, yang ketiga, cuman ada 3 ya. Oke, 3. Kemudian setelah diblok semua gambar, masuk ke format. Ada di sini position kan dia bilang position, kita pilih yang position nih. Klik position, pilih yang more aja yang paling bawah. Nah, di sini settingannya kita bisa lihat. Yang pertama dia bilang horizontal position. Nah, ini ada yang atas horizontal, yang bawah vertikal. Karena diminta yang horizontal, horizontal. Kalau diminta yang vertikal berarti pilih yang bawah ya. Nah, berarti yang atas horizontal, terus dia bilang relatif. Positionnya relatif, berarti yang bawah ini. Ada absolute kan, ada book layout, alignment. Dia minta relative position 50% di sini, berarti diganti jadi 50%. Biar cepat ketik aja 50%. Relative to inside margin. Klik page-nya, pilih inside margin ini. Oke. Horizontal sudah ini. Relatif 50% udah. Inside margin sudah. Tinggal kita klik oke. Nah, gambarnya sekarang berubah ke sebelah kiri kan. Nah, biasanya kan kita tinggal klik, tarik gitu ya. Nah, di sini kita diminta menggunakan menu. Oke, di kasus ini kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kasus berikutnya adalah dia bilang use the find and replace feature to simultaneously replace all instance of the bolded word universitas. Jadi kita diminta menggunakan fitur find and replace untuk mencari tulisan universitas tapi yang bold, yang dicetak tebal. Ganti dengan tulisan kampus, dia bilang. Jadi kalau ada tulisan universitas tapi hurufnya kecil,
tidak bold ya maksudnya seperti ini, berarti dia tidak ikut. Tapi kalau dia di bold, dia berubah. Oke. Find and replace, berarti ke home, ada find di ujung ini yang gambar teropong. Go to aja. Nah, kita pilih ke replace-nya langsung aja. Find what, temukan apa. Tadi dia bilang universitas. Tapi yang tebal. Kalau kita cuman seperti ini aja, berarti semua ikut nanti berubah. Tapi kalau hanya yang tebal saja, berarti pilih format ini. Font. Kemudian klik bold. Kalau sudah dia oke. Nah, di sini ada muncul universitas fontnya bold. Ganti dengan kampus. Nah, kampus di sini dia tidak minta dimiringkan atau ada garis bawah kan. Ini hanya sebagai penguat lah kurang lebih gitu ya. Kecuali dia tulis the word campus with italic and underline, nah itu baru ya. Tapi kalau tidak disebut, tidak, itu hanya buat perhatian saja. Nah kalau ini kan bolded ya dibilang, berarti ya yang bold. Kalau ini enggak, kasusnya udah seperti ini, kalau sudah replace all saja. Oke, ada satu yang berubah dia bilang ya. Oke, selesai. Close, beres. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rubah jarak header dari top. Nah, header putar berarti kan jaraknya pakai 0,8 inci dia bilang. Settingan lain nggak usah dirubah ya catatannya. Oke, header putar berarti kita masuk ke insert, ada header di sini. Edit header. Nah, ada jaraknya nih, header from top from bottom ya. Dia minta from top. Jadi 0,8. Nah, ganti aja nih. 78. Oke, dah selesai. Kalau udah close, beres. Kurang lebih seperti ini ya. Kasus berikutnya adalah mail merge. Di sini kita diminta, dia bilang from equity letter document, dari dokumen ini merge, gabungkan dokumen dengan alamat sebagai sumber mail merge-nya. Berarti ini dokumennya, nanti ada satu file lagi, file alamat ini ya. Kemudian letakkan last dan company name di bawah tanggal, ini tanggal berarti di bawah sini. Preview resultnya, kemudian dia bilang excludes, keluarkan crouch record. Ya, crouch ini keluarkan dari itu, nggak usah ikutan gitu. Excludes dia bilang, keluarkan crouch. Kemudian jangan print atau edit individual letter gitu. Don't print or editnya. Oke, berarti pertama kita masuk ke mail merge dulu. Mailing ada di sini. Hubungkan dulu dengan filenya, address. Berarti karena dokumennya udah ada, file sumbernya sudah ada, address, tinggal ke mailing, select recipient. Pilih yang use existing list karena sudah ada kan. Nah, cari filenya di mana, file addressnya. Dia bilang di dokumen. Kita cari dokumen. Nah, di sini ada address nih. Ini filenya file akses nih. Kalau udah ketemu, di open. Oke, sekarang sudah terhubung. Ciri terhubung ini udah ada, edit recipient listnya udah ada. Tadi kan nggak aktif ya seperti ini. Nah, kalau dia sudah aktif berarti sudah terhubung. Terus dia bilang letakkan last name. Berarti simpan kursor di bawah sini. Last name. Nah, untuk menambahkan data, tinggal insert merge field. Insert merge field. Dia bilang last name. Last name ini klik last name. Muncul. Dan company name. Masukkan company name. Enter aja.
insert company name. Nah, last name, company name ya. Udah dimasukkan. Terus preview resultnya. Ini kan masih tulisannya last name, company name kayak gini kan. Hasilnya biar kita bisa tahu previous result, dia bilang. Ini ada previous. Klik, nah berubah kan Michael Toronto jadinya ya. Tadi kan awalnya gini, pas kita klik preview, muncul datanya. Kalau kita rubah ini, nanti datanya berubah tuh. Nah ya. Nah, dia bilang preview result dan excludes crouch record. Jadi crouch tuh nggak ikutan. Tinggal ke edit aja nih. Klik edit. Nah, ini kan ada 3 orang nih. Michael, Crouch, sama Abraham. Crouch di close, dia bilang exclude. Hilangin aja checklistnya, nanti dia nggak ikutan. Oke, selesai. Nah, kalau kita klik di sini sekarang, Abraham ada, Michael ada. Nah, yang Crouch udah nggak ada lagi kan. Ini 1 dia langsung 3 nih. 1, 3, 2-nya nggak ada. Dia bilang don't print. Ya udah selesai. Or edit individual letter ya, selesai. Oke, sampai sini berarti selesai tahapannya. Jadi konekkan dulu, select ini. Kalau sudah connect, cirinya ininya edit recipient-nya aktif. Kemudian tambahkan insert merge field-nya. Field-nya ada di sini. Kalau sudah, preview hasilnya. Kemudian karena dia minta ada yang dikeluarkan, ini di excludes ya. Edit. Nah, hilangin aja checklistnya. Oke, selesai. Kurang lebih seperti itu ya.